Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngelanjutin lagi pembahasan tentang kepribadian. Sebelum gue kasih tahu tentang kepribadiannya seperti apa, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, kalau misalnya kemarin untuk video pertama gue sudah membuat video tentang pengenalan 4 kepribadian manusia. Oke, secara garis besar kepribadian manusia itu ada 4 ya. Kalian bisa lihat aja video gue sebelumnya. Nah, sekarang gue bakalan ngebahas tentang salah satu kepribadian, yaitu kepribadian seorang koleris. Oke, atau biasanya itu disebutnya itu kepribadian si kuat. Nah, untuk membedakan kepribadian seorang koleris biasanya itu bisa dilihat dari tatapan matanya. Tatapan matanya itu tajam. Kalau misalnya kayak kita ngelihat dia gitu, dia bakalan balas lagi ngelihat kita gitu. Dia tatapannya itu penuh percaya diri dan juga agresif. Itu jika dilihat dari tatapan matanya. Selain dari tatapan matanya juga kita bisa melihat dari sifat-sifat yang dia tunjukkan kepada kita. Oke, biasanya untuk si koleris itu hobinya itu perintah-perintah. Kalau bicara, mereka itu selalu straight to the point, langsung aja to the point gitu, nggak ada basa-basinya. Selalu agresif, sulit untuk mengendalikan diri. Orang koleris itu orangnya tidak mau tahu gitu. Orangnya itu tidak mau tahu, tidak peka, maunya itu menang sendiri. Kata-kata yang paling sulit untuk diterima oleh orang koleris apa coba? Kamu itu sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Wah, kalau kalian ngomong kata-kata itu sama orang koleris, wah kalian pasti bakalan didebat habis-habisan itu. Mereka paling tidak bisa menerima kata-kata kalau misalnya mereka itu orangnya tidak bertanggung jawab, marah parah itu. Selain itu mereka juga selalu melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Jarang untuk meminta tolong kepada orang lain. Oke, itu adalah sifat-sifat secara garis besarnya untuk seorang koleris. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang kelebihannya dari si koleris itu apa sih? Oke, kalau untuk kelebihannya sendiri, si koleris itu sangat-sangat suka tantangan, sangat dinamis, tidak suka stagnan, tidak suka yang itu-itu aja, tidak suka diam di zona yang nyamannya. Dia harus selalu bertumbuh dan berkembang. Oke, ingin selalu bertumbuh dan berkembang, sangat pandai memimpin. Kita harus bisa mengakui kalau yang namanya seorang koleris itu biasanya sangat-sangat pintar untuk memimpin. Oke, itu adalah untuk kelebihan-kelebihannya. Kalau di mana-mana juga kalau ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Oke, untuk kekurangan dari seorang koleris itu apa? Yang pertama udah jelas ya, kalau mereka itu sangat egois. Sangat sulit untuk memaafkan dan juga sangat sulit untuk meminta maaf. Oke, gue ulangi ya, sangat sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain dan juga sangat sulit untuk meminta maaf jika mereka punya kesalahan kepada orang lain. Sangat-sangat vokal. Sukanya itu bikin masalah, bikin onar, sukanya itu berdebat. Kalau misalnya sehari aja mereka nggak debat, kayaknya tuh ada sesuatu yang kurang gitu. Kalau buat mereka kayak gitu, jadi berdebat itu mungkin buat mereka sebuah keseharian atau sebuah sifat yang harus selalu dilakukan. Kalau tidak dilakukan gitu, berdebatnya itu kayaknya itu ada yang kurang gitu di hidupnya itu. Nah, kalau misalnya mereka itu kan punya sifat-sifat negatif ya. Pertanyaannya sekarang adalah sifat-sifat yang negatif itu bisa dirubah nggak sih? Atau minimalnya bisa diminimalisir nggak sih? Ya harus. Minimalnya kekurangan-kekurangannya itu harus bisa diminimalisir. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mampu untuk meminimalisir sifat negatifnya itu, maka mereka itu tidak akan punya teman. Itu. Karena egoisnya itu egois tingkat dewa lah. Dan juga tidak mau tahu tentang urusan orang lain, tidak peka banget. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita berhadapan dengan orang koleris, apa sih yang harus kita lakukan? Oke. Yang pertama adalah kalau kita berhadapan dengan orang koleris ya. Yang pertama adalah jangan pernah membantah omongannya gitu, dan jangan pernah membanding-bandingkan mereka.
Misalnya kalian punya pasangan adalah seorang koleris, kalian jangan pernah bilang, wah orang lain mah lebih perhatian, wah orang lain mah lebih suka bekerja keras, orang lain mah selalu penyayang, penyabar. Wah, begitu kalian membanding-bandingkan orang koleris dengan orang lain, wah pecah dunia ketiga, debatnya nggak bakalan ada habis-habisnya. Oke? Jadi jangan pernah membanding-bandingkan orang koleris dan juga jangan pernah membantah omongan merekanya. Oke? Itu ya sebenarnya pastilah bikin kita sakit hati gitu ya, karena tiap kali mereka ngomong kita cuma bisa diam aja, nggak bisa ngebantah. Tapi ya mau gimana lagi gitu, kalau kita ngelawan orang koleris pada akhirnya juga kita yang bakalan kalah. Kenapa? Karena mereka memang hobinya itu debat gitu. Kalau kita debat sekali dua kali akhirnya kita sakit hati. Kalau mereka enggak gitu. Mereka memang suka hobi banget gitu debat. Jadi gimana caranya supaya kita tidak berdebat aja dengan mereka, oke? Jadi yang pertama, kalau misalnya kita berhubungan dengan orang koleris, yang pertama adalah jangan dibantah omongannya dan juga jangan pernah membanding-bandingkan orang koleris, oke? Udah cuman itu aja. Kalau kita menghadapi orang koleris. Nah sekarang kebalikannya, gimana kalau misalnya kita sih yang kolerisnya itu, kita yang koleris lalu kita ingin memperbaiki diri atau mengupgrade diri kita atau ingin meminimalisir kekurangan kita, gimana sih caranya? Oke, kalau kita sebagai seorang koleris ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah harus belajar bersabar, jangan tergesa-gesa, jangan cepat mengambil kesimpulan, belajar untuk mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Misal kita punya pasangan, kita nge-WA pasangan kita, terus pasangan kita nggak langsung menjawab WA kita, akhirnya kita langsung punya anggapan, wah dia kayaknya selingkuh, wah kayaknya dia udah nggak perhatian lagi sama kita misalnya. Padahal mungkin saja pada saat itu dia memang sedang sibuk. Oke, jadi jangan untuk segala sesuatu permasalahan kita cepat mengambil kesimpulan, cepat tergesa-gesa. Belajar untuk bersabar, belajar untuk mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah belajarlah untuk peduli kepada orang lain, kepada orang-orang sekitar. Itu karena yang namanya orang koleris itu tidak pernah peduli dengan omongan orang lain, tidak pernah peduli dengan misalnya punya teman habis kecelakaan, kayak habis kerampokan, mereka ya isi going biasa-biasa aja gitu. Selama itu tidak menimpa kepada mereka, mereka ya nggak peduli gitu. Kasarnya kalau nggak ada kiamat ya mereka nggak peduli apapun yang terjadi di situ gitu. Jadi kita harus belajar untuk lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Oke. Yang ketiga adalah belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Karena yang namanya orang koleris itu sifatnya itu inginnya itu memimpin, pengennya itu ngomong terus gitu. Sangat sulit untuk mendengarkan omongan orang lain. Sangat sulit untuk menjadi diajak sebagai teman curhat itu sangat sulit untuk seorang koleris. Misalnya ada orang curhat sama orang koleris, wah sekarang itu gue dengan pasangan gue itu lagi renggang, lagi ini, lagi itu. Terus orang koleris langsung bilang, ya udah lu ceraiin aja dia, ngapain juga lu masih pikirin orang kayak gitu. Nah biasanya orang koleris itu ngambil jalannya itu ya karena jarang berpikir gitu, selalu mengambil kesimpulan secara cepat gitu. Jadi kurang bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik, untuk lebih berempati terhadap orang lain, belajar untuk bisa mendengarkan curhat orang lain tanpa harus menjudge seseorang itu. Wah gini gitu, kayak gitu. Ngerti ya maksud gue ya? Nah, yang keempat adalah karena orang koleris itu orangnya itu sangat ceplas-ceplos gitu, straight to the point, nggak pernah berpikir dulu, ngomong dulu baru udah ngomong, oh ternyata gue bener, oh ternyata gue salah. Orang koleris itu kayak gitu. Kalau orang melankolis biasanya berpikir dulu baru berbicara. Kalau orang koleris enggak, dia tuh ngomong dulu aja, udah ngomong baru mereka, oh ternyata akibatnya itu kayak gini gitu. Orangnya bener-bener ceplos. Nah karena mereka seperti itu, gimana solusinya? Maka belajarlah untuk berpikir sebelum berbicara.
belajarlah untuk mencari kata-kata yang lebih baik ataupun yang lebih tepat tanpa harus menggurui orang lain. Misal, kalau biasanya orang koleris itu ngomongnya itu, kamu salah, masa sih kayak gini aja nggak bisa. Nah, selalu ngomongnya itu negative thinking gitu ya. Nah, cobalah dengan menggunakan kata-kata yang lebih halus, yang lebih tepat. Misal, seseorang itu salah, kita jangan langsung bilang itu, lu tuh salah, masa kayak gini aja nggak bisa. Jangan ngomong kayak gitu. Yang harus kita omongkan, apa yang kamu lakukan itu benar, tapi mungkin ada yang harus diperbaiki tuh dikit dalam hal ini. Nah, itu kan jauh lebih baik ya, daripada kita langsung menyalahkan orang lain. Karena faktanya tidak ada satupun manusia yang suka disalahkan maupun suka dikritik, tidak ada. Makanya pada saat kita mau memberikan solusi kepada orang lain, jangan pernah menggunakan kata-kata negatif seperti kamu salah, ini tidak benar, kamu tidak becus. Hal-hal yang seperti itu tolong untuk dihindari. Cari penggunaan kata-kata yang lebih tepat, yang lebih halus, dengan maksud atau arti yang akan kita sampaikan itu sama. Oke? Ngerti kan? Nah, jangan lupa, karena kita itu sebagai manusia itu ada 3 kata yang benar-benar sangat bermanfaat, sangat mujarab, sangat disukai oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalian tahu apa itu? Yang pertama adalah maaf, yang kedua adalah tolong, dan yang ketiga adalah terima kasih. Jadi belajarlah untuk menggunakan 3 kata itu dalam situasi ataupun pada saat kita menemukan suatu masalah dengan orang lain. Oke, jangan cepat menyimpulkan. Mungkin itu adalah kesimpulan gue tentang kepribadian koleris. Kalau misalnya kalian ingin lebih tahu lagi tentang koleris, ini kan yang gue katakan di sini yang dalam bentuk video gue adalah gue ambilnya itu dari buku bestseller Personality Plus, Florence Littrong itu yang bikinnya itu ya. Tolong kalian baca aja bukunya, karena menurut gue benar-benar bermanfaat banget itu bukunya ya, Personality Plus. Oke. Biar kalian lebih bisa memahami lagi selain tentang kepribadian koleris ini, nanti untuk selanjutnya gue bakalan bikin juga video tentang kepribadian yang selanjutnya ya, karena ini baru yang pertama, kepribadian yang pertama. Oke. Nanti untuk kepribadian yang kedua, ketiga, keempat gue bakalan bikin lagi. Oke. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and comment, and see you in the next video. Bye bye.